Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang di pagi yang indah ini. Kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Jikalau malam kita boleh tidur dengan baik, sehingga kita pagi hari ini dengan bangun dengan baik juga. Semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama mencari wajahnya di pagi yang indah ini. Biar tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan boleh tersedia atas setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberi kami satu kesempatan untuk kami boleh datang. Kami menyembah Engkau, menikmati kasih-Mu, bahkan kami belajar untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sebab kami percaya janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Terima kasih, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan mazmur-Mu. Mari bersyukur buat pagi yang indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami percaya janji-Mu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kasih dan setiamu yang tiada habis-habisnya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali di atas setiap persoalan yang ada. So kami percaya saat kami bersama dengan Engkau ada kekuatan untuk kami boleh menghadapi setiap persoalan kami. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari lebih lagi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan.
setiap janji-janji-Mu, iya dan amin. Kami mau pegang setiap janji itu atas hidup kami. Kami menjadi pemenang, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kesetiaan dan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu, bersabda bagi kami Tuhan. Nyatakan kehendak dan isi hati-Mu bagi kami agar kami senantiasa boleh hidup di dalam perkenan-Mu dan mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, kuduskan hati dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bertemu dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saya percaya karena Tuhan itu baik, Dia boleh ya kembali menyertai kita bahkan sampai pada hari ini. Baik saudara, kita akan sama-sama baca firman Tuhan pagi ini, terambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dengan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, firman ini berkata Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia. Dia di sini menunjuk kepada Kristus ya, yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah ya, yang sudah memperdamaikan kita lewat pengorbanannya. Dia menjadi korban yang diserahkan saudara, darah yang tercurah untuk menggantikan korban yang sesungguhnya. Biasanya kita tahu bersama dalam kisah bangsa Israel mereka harus membawa korban, yaitu anak lembu jantan ya, untuk dipersembahkan darahnya tercurah sebagai penghapus dosa. Mengapa Kristus harus datang dan mati bagi setiap kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah? Karena ya tidak ada lagi darah lembu, sapi, domba yang bisa menghapus dosa manusia bangsa Israel yang sudah begitu bejat di hadapan Tuhan. Karena itulah Allah sendiri di dalam rupa manusia Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Ya, Yesus adalah kalimat Allah. Ya, Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mengapa Yesus harus mati? Mungkin ada banyak pertanyaan, orang berkata, mengapa Dia harus mati? Dia harus mati untuk menggantikan korban. Darah yang sudah tidak lagi sanggup dibayar oleh darah lembu, sapi, domba, kambing, apapun. Karena dosa manusia sudah terlalu kotor. Dia harus datang mati, disalibkan, menyerahkan dirinya sebagai korban yang berkenan kepada Allah untuk penghapus dosa kita. Sehingga tabir itu terbelah, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayat ini berkata, sebab itu saudara, marilah kita oleh Kristus, oleh korbannya, pendamaiannya, kematiannya di atas kayu salib, senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Saudara mempersembahkan korban syukur. Tuhan sudah tidak tertarik lagi dengan korban-korban darah, korban anak lembu, sapi. Apa yang menyenangkan hati Tuhan yaitu korban syukur. Ayat ini berkata, sebab itu ya persembahkanlah, marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur, ya mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bersyukur? Ya, bersyukur, korban syukur yang kita bawa namanya saja korban. Korban itu tidak enak. Ada darah yang tercurah, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, Tuhan berkata, kita ini sekarang sudah dituntut, tidak dituntut lagi membawa korban kambing, domba, ya lembu sapi, tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saat engkau bersyukur, engkau memuliakan nama Tuhan. Saat engkau bersyukur, engkau sedang meninggikan Dia, itulah yang berkenan. Tapi ketika saudara bersungut-sungut, saudara marah-marah, saudara tidak bersyukur, itu artinya kita tidak memuliakan Allah, kita tidak lagi membawa korban. Ya, mari kita terus belajar saudara untuk mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel kita sudah belajar ya kalau di Mesbah doa malam. Kita belajar bagaimana bangsa itu dituntut. Pada zaman perjanjian lama mereka harus membawa korban syukur, korban bakaran, korban sajian, korban ukupan. Nah, di dalam zaman perjanjian baru Yesus sudah menggenapi semua korban itu dan Dia adalah korban yang paling sempurna. Karena itu tidak ada tuntutan lagi bagi kita untuk datang pada Tuhan. Satu-satunya korban yang berkenan kepada Allah itu adalah ucapan syukur. Ya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan hal-hal yang baik. Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan perkara-perkara yang rohani. Mari kita belajar memuliakan Tuhan lewat ucapan bibir kita, bukan sungut-sungut, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kepahitan yang keluar, ya, tetapi yang keluar adalah ucapan syukur. Ketika bangun pagi kita berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun semua karena anugerah-Mu. Ya, ketika kita mungkin dapat gaji yang tidak banyak, kita bilang terima kasih Tuhan karena aku masih memperoleh gaji, aku masih bisa bersyukur dari apa yang aku terima. Ya, mari kita belajar memuliakan Dia dengan ucapan bibir kita, saudara. Ya, tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan amarah, tetapi bersukacitalah, bersyukur. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selain kita mengucapkan syukur sebagai korban kepada Tuhan, Tuhan mau juga kita ini berkorban bagi sesama kita. Jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya dalam hal memberi uang. Ya, jangan menyalahartikan perbuatan baik, jangan menilai semua perbuatan itu cuma dengan uang, dan uang. Ada sebagian orang yang menilai bahwa perbuatan baik itu uang, dan uang, saudara. Ya, perbuatan baik itu bisa dengan perhatian kita juga mendoakan, bahkan apa yang kita bisa lakukan bagi orang yang ada di sekeliling kita, memberi bantuan bagi orang lain, saudara. Ketika dia tidak punya beras, kita bisa berbagi, memberikan dia beras. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, memberikan orang bantuan, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena ada orang yang sebenarnya, ya kalau saya bilang ada orang yang layak ditolong, ada orang yang tidak layak ditolong, saudara, ya. Karena banyak orang jatuh dalam pencobaan itu karena kebodohannya sendiri. Ya, tetapi ada orang-orang memang yang layak untuk ditolong. Saya bersyukur kita dari DBTV bisa bergerak dalam pelayanan misi. Mari kita mulai melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Mulai terlibat di dalam pelayanan misi. Kenapa Tuhan bilang sebab itulah, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, kita terjun langsung bagi orang-orang yang membutuhkan, saudara. Ya, karena kita tahu hidup kita ini bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi ada orang-orang yang mereka tidak bisa makan. Ya, kita tolong, saudara, ya.
tetapi orang yang layak untuk ditolong, saudara ya. Karena banyak juga yang masuk kepada saya minta dilunasi hutang, minta ini ya. Maaf, kita berbuat baik kepada orang yang memang Tuhan itu benar-benar menggerakkan, orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan lupa untuk berbuat baik kata firman Tuhan. Ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita dapat pelajaran yang penting, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak lagi meminta korban bakaran, korban sajian, anak lembu, sapi, domba. Tapi yang pertama yang Tuhan minta korban ucapan syukur, yaitu ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan sungut-sungut, bukan kepahitan yang keluar dari mulut kita. Dan yang kedua, korban seperti apa yang berkenan pada Allah waktu kita membantu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Melihat di sekeliling kita orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya. Karena ketika kita ya berbuat baik kepada orang miskin, saudara, firman Tuhan berkata kita memiutangi Tuhan. Jadi saudara, mari ya kita terus mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Kita mau lakukan korban yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ku bawa korban syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bersyukur, kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur, ucapan mulut yang memuliakan Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Bahkan apapun keadaan kami mau bilang Tuhan baik. Itu adalah korban syukur yang memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Bapa, biar apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Membawa korban yang berkenan kepada Tuhan, ucapan syukur, ucapan mulut yang memuliakan Allah. Dan juga korban menolong, membantu sesama kami manusia yang membutuhkan. Sebab itulah korban-korban yang berkenan pada Allah. Terima kasih buat teguran peringatan-Mu hari ini. Kami mau sungguh-sungguh membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami senantiasa untuk hidup berkenan kepada Bapa. Berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami, hidup kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Bahkan apapun yang menjadi masalah persoalan umat-Mu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang dalam tekanan yang berat berikan kekuatan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan melakukan dan menjawab setiap persoalan dan pengharapan mereka di dalam Engkau. Berkati juga setiap mereka yang bekerja hari ini di rumah, di luar kota, yang sekolah, kuliah, Tuhan menyertai, memberkati. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu menopang kami Bapa. Kami percaya hari ini menjadi hari kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami. Karena Tuhan hebat dan baik bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, TNI Polri, damailah bangsaku, damailah negeriku. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.